Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah Kutitip Bingkisan Hati ini untukmu. Kita masih di risalah Engkau habiskan waktumu untuk apa? Kita masuk di poin yang kelima, termasuk perkara-perkara yang dapat menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah, menyibukkan seseorang dari tujuan utamanya menuju akhirat. Yang kelima adalah musik, dan telah aku singgung terkait musik yang tak terlepaskan dari perfilman dan tayangan televisi. Dan sebagai bentuk bukti berhasilnya para aktor di balik layar adalah kontes musik atau Got Talent, lomba musik, pentas seni musik, Indonesian Idol, konser dan semisalnya. Sehingga pemuda-pemudi Islam berbondong-bondong mendengarkan musik, menghafalkan lagunya, kemudian bermain alat musik, tabarruj, mendaftar untuk merilis atau ikut ajang mencari bakat. Semua ini jelas memalingkan kaum pemuda Islam dari belajar akidah, belajar ibadah yang benar, dari membaca dan menghafal Al-Quran atau Al-Hadis, atau dari kewajiban yang Allah syariatkan demi maslahat hamba tersebut. Bahkan tidak sedikit musik dan lagu berisikan lirik-lirik kufuran, maksiat, kesyirikan, bahkan cabul. Ada yang berzina lantaran mendengarnya, ada yang berjoget erotis karena mendengarnya, ada yang menangis histeris tidak jelas, ada yang gila atau depresi, bahkan bunuh diri dari kalangan para musisi. Apakah ini hidayah? Ataukah permainan setan yang melalaikan dari ibadah kepada Allah? Lantas siapakah yang bertanggung jawab? Imam Ibn Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Hibatullah Ibn Ahmad Al-Hariri dari Abu Tayyib At-Tabari, dia berkata bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah, imam madhab, membenci nyanyian dan membolehkan perasan buah. Beliau memasukkan mendengar nyanyian sebagai dosa. Begitu juga madhab penduduk Kufah semisal Ibrahim An-Nakhai dan Imam Asy-Sya'bi, Ahmad, Sufyan As-Sauri dan lainnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka akan hal ini, yakni keharaman musik dan nyanyian. Dan tidak diketahui pula perbedaan akan hal ini di antara penduduk Basrah dalam kebencian dan larangan akan hal tersebut. Dan tidak diketahui ada perselisihan di kalangan ulama mujtahidin madhab tentang keharaman musik atau nyanyian teriringi olehnya, kecuali Imam Abu Muhammad Ahmad ibn Ali bin Hazm dari madhab Zahiriyah, semoga Allah merahmati beliau, karena beliau melemahkan hadis Abu Malik al-Asy'ari yang telah kita baca dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Yang keenam, masuk perkara yang melalaikan adalah kuliner. Kuliner atau makanan, begitu juga minuman, hukum asalnya adalah mubah, halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Namun entah sejak kapan maraknya kuliner dengan dibungkus promosi dan testimoni membuat tidak sedikit kaum muslimin rela antri berlama-lama untuk menikmatinya, atau bahkan melakukan perjalanan jauh, safar, demi untuk mencicipinya. Sekali lagi, ini bukanlah sesuatu yang terlarang, hanya saja meluangkan waktu dan mencurahkan harta hanya demi menjajaki makanan di setiap daerah hingga melalaikan kewajiban atau yang lebih afdol. Ini yang kita permasalahkan. Bahkan tidak jarang kuliner tersebut berada di daerah atau tempat yang mengandung kemungkaran, semisal di kafe yang ada full live musiknya, ikhtilat, atau sebagai tempat mesum. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang disayangkan adalah mereka yang hobi berburu kuliner tidak mencari
keadaan makanan ya, yang telah dikonsumsi, apakah dari bahan yang halal ataukah yang haram ya. Dan sungguh nama atau label yang asing dengan gambar promosi yang luar biasa meriah dan warna-warni tak acap menggoda, membius para konsumen untuk mencicipinya, seperti kukuk rica-rica ya, suike, hotdog, sioba, zoro ya, hutaniku, somil, swine ya, dan banyak sekali nama-nama yang terasa aneh, asing, sehingga penasaran, benar-benar terlihat dan terdengar asing, namun menarik. Namun itulah ya, haram. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ini nama yang tadi banyak mengandung misal anjing, kemudian babi, dan pecahan dari anggota badan babi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Adapun bahaya atau mudarat dari makanan haram sangatlah banyak dan mengerikan. Di antaranya adalah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana perintahnya kepada para utusan alaihi wassalatu wassalam. Faqala, misalnya firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim." Dan surat Al-Mu'minun 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan surat Al-Baqarah. Lalu Nabi SAW menyebutkan, "Summa dzakara rajula yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebuah kisah atau seseorang yang safar, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berdebu. Lalu ia mengangkat tangan dan berdoa, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya menggunakan pakaian yang haram, dan dia dikenyangkan tubuhnya dengan hal-hal yang diharamkan ya, tubuhnya tumbuh kembang dari hal yang haram. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa ana yustajabu lidzalik." Mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, "U'idzuka billahi ya Ka'ab ibn Ujrah min umara ayakununa min ba'di." Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk wahai Ka'ab ibn Ujrah dari para pemimpin sepeninggalanku. Ya. Faman ghashiya abwabahum fasaddaqahum fi kadhibihim wa'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhum." Karena siapa saja mengetuk pintu mereka lalu membenarkan mereka atas kedustaan mereka serta menolong mereka atas kezaliman mereka, maka ia bukan dari golonganku dan aku pun bukan dari golongannya. Wala yaridu alayya al-hawdha, dan ia tidak akan mendatangiku atau menemuiku di telaga ini yang ada di akhirat kelak.
Kemudian Rasulullah meneruskan, wa man ghasyiya abwabahum aw lam yaghsha wa lam yusaddiqhum fi kadhibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu. Dan siapa saja yang mengetuk pintu mereka atau tidak pula membenarkan kedustaan mereka, tidak pula menolong mereka atas kezaliman mereka, maka ia golonganku dan aku pun golongannya. Wa sayaridu alayya al-hawdha, dan dia akan menemuiku di telagaku kelak. Ya kabna ujrah, as-salatu burhanun was-shawmu junnatun hasinatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Wahai Ka'ab bin Ujrah, salat itu adalah bukti keimanan, puasa itu adalah perisai yang kokoh, sedekah itu adalah bagaikan air yang memadamkan api. Jadi sedekah bisa memadamkan keburukan, kejelekan, sebagaimana air memadamkan api. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Dan ini sebagai syahidnya, ya. Nabi SAW mengatakan, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka lebih pantas untuknya. Jadi hati-hati kita memakan barang-barang atau harta yang haram. Saudaraku fillah, kemudian aku ingin membahas denganmu dari hati ke hati yang terkait rokok dan nabza, ini narkotika, psikotropika, zat adiktif. Kita sepakat dalam permasalahan apapun yang terbaik adalah menyerahkannya kepada ahlinya. Dalam masalah agama kita serahkan kepada para ulama. Obat kita serahkan kepada ahli obat atau ahli medis. Pembangunan kepada insinyur atau arsitek pembangunan dan seterusnya. Nah, ahli medis dari kedokteran ataupun farmasi sepakat bahwa rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin. Dan karena banyaknya jatuh korban akibat rokok, maka dinaikkan status daruratnya menjadi rokok membunuhmu. Yang lebih mengejutkan lagi, sang produsen dan direktur perusahaan rokok pun sepakat dan mengetahui bahaya bagi perokok aktif maupun pasif. Mungkin sebagian ustaz, kiai berpendapat rokok itu makruh atau mubah karena tidak ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis yang jelas akan keharamannya. Maka semoga Allah memberimu dan memberiku serta kaum muslimin petunjuk. Memang benar hukum asal dalam makan dan minum adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya, zatnya ataupun sifatnya. Tetapi kalau kita mau jujur terbuka dengan fakta yang ada, tidak ada yang memandang baiknya mengajarkan merokok pada anak-anak dan wanita, mungkin bahkan menganggapnya tidak sopan atau tercela. Itu dari norma kehidupan bersosial. Dan adapun dari kaidah fikih, maka sesungguhnya ada dalil yang mengharamkannya. Semisal firman Allah Azza wa Jalla terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal Injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapat tertulis di Taurat, Al-Injil yang ada di sisi mereka. Apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya, Rasul itu memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Sini adalah syahidnya, Rasul itu menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya. Dan rokok termasuk benda yang buruk. Ya. Wallahu ta'ala. Salah satu tugas Nabi Muhammad SAW adalah menghalalkan bagi mereka dari Allah tentunya segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dan rokok adalah sesuatu yang buruk, saudaraku. Seandainya baik, tentunya ulama sunnah telah membahasnya, bahkan mencontohkannya atau paling tidak mengkampanyekan merokok, ya, atau membuat fikih merokok. Ya. Kenyataannya justru sebaliknya. Di sisi lain, para peneliti di bidang pangan dan medis banyak sekali hasil temuan dari kajian yang mendalam terkait rokok.
bahwa di dalam merokok terdapat 4.000 lebih jenis racun. Sedangkan Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku ya di antara kita, suka sama suka, saling ridha. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu bunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari sahabat Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa tidak boleh seorang itu membahayakan dirinya sendiri, dan tidak pula membolehkan untuk membahayakan orang lain. Merokok membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini dalil secara umum, kaidah bahwasanya benda-benda yang buruk, yang membahayakan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rokok pun termasuk ke dalam hal ini. Adapun nabzah, termasuk khamar, sudah lebih berbahaya lagi. Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan syaitan itu ingin menghalangi kamu dari mengingat Allah dengan beribadah dan menghalangi dari salat. Ya, fa hal antum muntahun, apakah ya, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa saja menghilangkan akal itu dinamakan khamr. Ya, al khamru humul khaba'is. Kata Nabi SAW, minuman yang memabukkan itu adalah induk segala keburukan. Faman syaribaha lam tuqbal minhu salatuhu arba'ina yauman. Maka barang siapa yang mengkonsumsinya, maka tidaklah diterima salatnya selama 40 hari. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Dan apabila ia mati sedangkan masih ada di perutnya khamr tersebut, maka ia mati dalam keadaan membawa dosa jahiliyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fajtanibul khamra fa innahu wallahi la yajtami'u wal imanu abadan illa yushika ahaduhuma ay yukhrija sahibahu." Kata Nabi SAW, jauhilah khamr, karena demi Allah tidaklah berkumpul khamr bersama iman selama-lamanya, kecuali hampir-hampir salah dari keduanya mengeluarkan pemiliknya. Ya, saling beradu antara khamr dan iman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-khamru ummul fawahish. Ya, khamr itu adalah induk kekejian, perzinahan. Wa akbarul kabair, dan termasuk paling besarnya dosa paling besar. Ya, man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Siapa saja yang mengkonsumsinya, maka bisa saja ia menyetubuhi, ya, berzina dengan ibunya, bibinya, atau bibi dari ayahnya. Ini adalah sangat berbahaya, karena orang yang sudah terpengaruh khamr, hilang akalnya, maka dia melakukan apa saja yang tidak sadari. Kenapa tidak bisa dikategorikan sebagai khamr? Bukankah khamr itu minuman keras yang memabukkan, bentuknya cair? Saudaraku, semoga Allah merahmatimu, karena nabza menghilangkan akal. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap yang memabukkan atau menghilangkan atau menutupi akal,
cairkah ataupun padat, sedikit maupun banyak, semua itu termasuk khamr. Dan setiap khamr itu haram. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Kullu muskirin haramun wa ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram." Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa saja yang banyaknya dikonsumsi itu jadi mabuk, maka sedikitnya pun menjadi haram. Ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sains, ya. Yang ketujuh, sains atau ilmu pengetahuan. Sains adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun sangat perlu dipahami bahwa sains adalah ibarat senjata bermata dua, sangat kuat untuk menyerang musuh, dan apabila tidak berhati-hati bisa menyerang pemakainya. Dahulu sebelum ada dan belum terbayangkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bisa semaju dan secanggih seperti ini. Dahulu menuntut ilmu hanya bisa dilakukan apabila seorang melakukan rihlah, perjalanan menuju majelis ilmu, bertemu dengan para ulama. Namun dengan sains saat ini, ya, menuntut ilmu bisa dilakukan dengan mendengarkan radio, televisi, ya, atau webinar daring, ya, live streaming via internet, ya, bertanya melalui HP atau aplikasi, dan banyak lagi. Meskipun tentunya duduk di majelis ilmu itu lebih afdol dan lebih berkah. Dan dampak negatif yang muncul ternyata dari internet, ya, mustahil untuk kita menutup mata dan telinga darinya. Di antaranya sampaikan di sini, yang pertama, pasar bebas, kesyirikan dan kekufuran, mulai dari ramalan bintang, feng shui, kartu dan lain sebagainya, wisata religi ke kuburan keramat, jual beli jimat, forum atau artikel aliran sesat. Kemudian teori bebas, ya, dalam ilmu pengetahuan alam, sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Misalnya Darwinisme atau teori evolusi, teori pragmatis, ya, kemudian Marxisme, sosialisme, dogma sexuality, emansipasi dan sebagainya. Selanjutnya juga pornografi, mulai dari berupa games, komik, cerita mesum, cabul, call plus plus, ya, jasa pijat plus plus, pelacuran, alat peraga, seksual, ya. Kemudian nyatanya situs porno mendapatkan perhatian paling serius dari pemakai internet, ya, dan pemerintah pun berusaha untuk membendungnya. Kemudian tersebarnya foto-foto yang hanya kepada Allah kami mengadu, ya, foto, ya, padahal foto bisa menjadi media sihir, ya, bisa menjadi media sihir, ya. Kemudian ada penipuan, jual beli online, perjudian, media gosip atau riba, pasar bebas, kemudian games online premium yang merokok isi dompet, dan yang paling mengerikan dan memilukan, ya, ini yaitu pemain, ya, player memainkan peran sebagai pencuri atau perampok atau pembunuh atau role play, ya, bermain peran yang tidak sedikit menimbulkan depresi, stres, bahkan, ya, seakan-akan ketika dia hidup di dunia nyata dia seperti hidup di dunia games. Kemudian, ya, menyurutnya sifat sosial, yang dulunya seorang itu bertatap muka, berziarah, berkunjung, dan kini hanya berganti dengan chatting ataupun, ya, SMS. Kemudian kecanduan yang mengakibatkan harta dan waktu terbuang sia-sia, kecanduan main games, kecanduan, ya, di YouTube dan sebagainya. Sekali lagi, asal hukum ini semua adalah mubah, kecuali datang, ya, dalil-dalil yang mengharamkan atau yang masuk di dalamnya perkara-perkara haram, ya. Ini sekali lagi biar kita tidak salah faham di dalam mengambil sikap. Dan aku ingin membahas khusus terkait game digital, mulai dari game konsol semisal PlayStation, game online dan semisalnya. Kerusakan dan dampak negatif game tidak jauh parahnya dengan pornografi, karena game lebih mudah diakses, ya, lebih terbuka, memiliki pasar yang lebih luas untuk anak-anak hingga dewasa, hingga mengandung konten yang mendoktrin, ya, akidah, ya, rusak, pornografi, liberal, komunis, rasis, ya, kekerasan, bahkan pelecehan terhadap syariat Islam, ya. Ada beberapa game yang sangat merugikan, ya, mencoreng kehormatan Allah, Islam dan kaum muslimin, dan itu dimainkan oleh kaum muslimin, ya, sangat-sangat miris.
Dan sangat disayang sekali ya, kecanggihan dan inovasi sains teknologi ini semua sangat menyibukkan kaum muslimin ya, dari mempelajari Islam, beribadah kepada Allah dengan murni ikhlas. Hanya kepada Allah kami mengadu dan memohon pertolongan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.